Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan 3 akan dijelaskan mengenai pseudocode lanjut menggunakan problem case ya. Objektifnya adalah kita akan mengenalkan bagaimana kita membuat sebuah bahasa dari memaknai sebuah penulisan pseudocode ya. Jadi kita akan mendefine 3 basic control structure, kemudian kita mengilustrasikan 3 control basic structure tersebut. Ya, bagaimana kita menulis pseudocode? Jadi ketika kita mendesain sebuah solusi algoritma, kita harus membutuhkan sebuah pseudocode. Jadi kita bisa menggunakan bahasa kita sendiri secara langsung dengan basic of computer operation yang ada ya. Jadi biasanya pseudocode ini dapat membantu seorang programmer dalam membuat suatu program ya. Jadi dia bisa mendapatkan pemikiran yang simple. Ya, untuk 6 basicnya, yang pertama ada a computer can arrive information ya. Jadi biasanya kita menggunakan fungsi read dan get untuk sebuah pseudocode. Kemudian yang kedua adalah kita bisa menggunakan prompt dan get. Yang kedua adalah kita bisa menggunakan print, write, put, output, dan display. Nah, contohnya seperti yang di sebelah kanan. Untuk contoh yang ketiga adalah kita bisa membuat aritmatik ya. Jadi simbol-simbol seperti kalkulator itu bisa masuk ya. Jadi kalau untuk tambah dia bilangnya for add, for multiply dia untuk berkalian, for subtract untuk pengurangan, divide atau modulus ya untuk pembagian, dan parenthesis jadi dia tutup kurung buku, kurung buka, kurung tutup maksudnya. Kemudian yang keempat ada yang namanya computer can assign value ya. Jadi kita bisa inisialisasi sebuah nilai dari sebuah variabel yang kita buat. Contohnya seperti ini ya. Jadi maksud assign-nya adalah total price merupakan cost price per sales tax. Jadi rumus yang tadi itu mengacu ke total price yang tadi. Ya, kemudian yang kelima, sebuah komputer dapat mengcompare dua variabel, kemudian kita bisa pilih salah satunya. Ya, yang keenam adalah kita bisa menggunakan repetition dengan do while dan for dan while. Jadi ada 3 repetition. Kemudian meaningful name, jadi kita harus memberikan nama variabel yang unik yang dapat dipahami oleh sebuah programmer dan tidak memiliki, biasanya space karakternya tidak panjang ya kalau untuk sebuah pseudocode. Nah, untuk structure theorem ya, jadi dia bisa secara urutan, selection sama repetition. Ya, untuk 3 basicnya, jadi kalau selection itu kita buatnya secara urutan ya. Jadi constructure ya. Jadi statement by statement. Kalau selection kita buatnya per selection ya. Jadi dia ada if, ada else sama and if ya. Jadi dia berurutan. Untuk kondisinya kita tentukan jika benar maka dia if. Terus kalau di luar kondisi benar maka dia akan outputnya menjadi false. False ya berarti dia masuk ke else maksudnya. Kemudian ada repetition ya. Jadi repetition itu adalah bagaimana kita membuat sebuah algoritma secara berulang ya. Jadi kodenya itu dia akan ngeherin dan melooping data yang sudah ada. Nah, baik dari materi tadi kita dapat menyimpulkan bahwa 6 basic operation itu kita dapat membuat sebuah pseudocode dengan bahasa yang kita miliki yang pertama. Terus kita bisa mendapatkan informasi dan output informasi, performance aritmatika, sebuah nilai dari sebuah variabel, dan lain sebagainya. Contoh pseudocode-nya adalah seperti ini ya. Jadi kita bisa begin, print, selamat datang, terus end, atau begin kita bisa menambahkan sebuah variabel A, di mana variabel A itu menyatakan selamat datang di Universitas Esa Unggul. Kita masuk ke middle case ya. Jadi ini contoh untuk seleksi nilai ya. Jadi dia punya 2 variabel ya. Jadi ada nama sama nilai. Jadi di sini kondisinya apakah nilainya 60? Jika iya maka dia lulus, jika tidak maka dia tidak lulus. Maka setelah itu dia akan menampilkan nama dan nilai dari yang tadi kita lakukan. Kemudian untuk yang kedua ada untuk bilangan bulat ya. Jadi dia di sini bisa kalian lihat flowchartnya. Jadi dia berurut berdasarkan pseudocode yang tadi.
Cuman di sini nggak ada bedanya karena dia menggunakan if else yang dua kali menyatakan bahwa kondisinya itu benar, terus ada kondisi satu lagi dia menyatakan bahwa bilangannya itu besar. Ketiga ada pseudocode untuk post case ya, ini untuk yang middle-nya case. Jadi kita bicaranya tentang rumus ya. Jadi dalam sebuah seleksi itu kita bisa naruh rumus di dalam if-nya tadi. Misalnya bonus sales dikali 25 maka akan mengeluarkan outputnya sesuai dengan rumus yang tadi. Nah, yang terakhir adalah kita membuat looping case. Jadi kalau looping case ini dia agak sedikit berat karena kita harus membuat pseudocode untuk perulangan ya. Jadi perulangan sendiri kita bisa caranya banyak. Kalau untuk for itu seperti ini. Kalau untuk do itu yang tadi ya, sama while itu biasanya dia sendiri-sendiri. Jadi do sama while itu bisa digabung, bisa sendiri-sendiri. Kalau for juga sama, bisa digabung, bisa sendiri-sendiri juga. Ya, ini buku yang saya gunakan. Kemudian jika ada ingin bertanya, persilakan melalui forum. Tapi jika tidak ada pertanyaan, silahkan mengerjakan tugas dan kuis yang sudah diberikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.